Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di majelis ilmu. Tentunya dalam rangka untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tentunya marilah senantiasa kita berkomitmen untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar beliau sallallahu alaihi wasallam mengenali kita dan beliau berkenan memberikan kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Asim Al-Ash'ari, ya, Harith bin Asim Al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, Bapak Ibu sekalian. Pernah ngomong, pernah dawuh, pernah menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan Rasulullah itu? Nah ini Pak. Yang pertama, ini Pak. At-tuhuru syatrul iman. Ini yang pertama Pak. Nasihat Nabi yang pertama. At-tuhuru syatrul iman. Apa at-tuhuru itu? Ya, kita sering dengar ada kata-kata toharoh, gitu ya. Nah, toharoh itu apa Pak? Bersuci. Nah, ya. Jadi kata at-tuhur itu tidak jauh dari kata suci. Ya, kesucian. Kesucian. Syatrul iman. Kesucian itu, kata Rasulullah, itu syatrul iman, Pak. Dia bagian dari iman. Bagian dari iman. Jadi bukti adanya iman seseorang itu adalah kesucian. Nah, ketika memaknai hadis ini, para ulama kita menyebutkan makna kesucian di sini ini paling tidak ada 3 maksud Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan bersuci atau kesucian itu bagian dari iman? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan kesucian di sini adalah meninggalkan perbuatan syirik dan kemaksiatan adalah bagian daripada iman. Jadi makna kesucian di situ adalah menghilangkan unsur-unsur kesyirikan, menghilangkan unsur-unsur kemaksiatan dan pelanggaran. Itu makna kesucian. Dan orang-orang yang berusaha untuk tidak syirik, untuk dekat-dekat dengan perbuatan musyrik,
untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan pelanggaran yang dibenci Allah, berarti dia sama saja sedang mengkondisikan kesucian dirinya. Dan itu artinya dia memiliki iman di dalam. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Al-imanu bid'u wa sab'ina syu'batan. Iman itu, kata Rasulullah, Bapak Ibu, itu ada 70 sampai 72 level tingkatan. Jadi ada level iman, banyak macam iman itu, level iman itu. Nah, level iman yang paling rendah itu, Pak. Jadi ini ukurannya, Pak. Jadi kalau wong ndak ngelakukan ini, berarti kata iman tuh dia. Karena ini paling rendah, Pak. Level iman paling rendah. Apa itu? Imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan yang berpotensi mencelakakan orang. Itu level iman paling rendah, Pak. Kata Rasulullah, adanaha, yang paling rendah iman itu adalah menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan yang berpotensi membahayakan orang lain. Itu paling rendah, paling ringan. Jadi bayangkan, Pak, kalau ini beda gatik berarti, nah, paling rendah itu. Ya, ini dah malah dibuatnya gangguan di jalan itu. Kasihnya beling, kasihnya paku, ada. Itu hilang imannya, Pak. Level iman paling rendah. Ya. Nah, yang paling tinggi apa? Level iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Ini level iman paling tinggi dan menjadi pondasi, Pak. Walaupun yang lain-lain itu ada, tapi kalau yang paling tinggi ini dak katik gunung. Karena yang mendasari semua iman kita itu, dasarnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Hidup dengan la ilaha illallah, mati pun dengan la ilaha illallah. Ada juga iman itu, Pak, misalnya al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman. Benar memang. Jadi wong yang ndak katik malu, berarti salah satu unsur dari imannya itu hilang. Maksiat ndak malu lagi, khamr ndak malu lagi. Kalau ada pemaksiat, Pak, tukang maksiat masih diam-diam dia maksiat, masih malu, berarti masih punya iman tuh. Jangan polo laju, yang penting aku punya iman, oi. Masih maksiat tuh lah, ndak boleh juga. Gagek nyari pembenaran, ya. Orang-orang yang bermaksiat tapi bersembunyi dari kemaksiatannya, takut diketahui orang, malu diketahui orang, itu pertanda masih ada salah satu dari unsur iman, Pak. Itu juga sering dengar an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Walaupun ini bukan hadis, tetapi maknanya itu masuk di situ. Banyak unsur iman itu. Ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah syirik tadi, Pak. Tidak melakukan syirik berarti dia sedang menjaga unsur iman yang paling tinggi. Artinya saat itu dia sedang at-tuhur, menjaga kesucian dirinya. Jadi ini makna at-tuhur yang pertama, makna kesucian yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Ada juga, Pak, yang mendefinisikan kata at-tuhur atau kesucian bagian dari iman itu, makna kesucian itu selain menjaga diri dari kesyirikan, dari kemaksiatan, maksudnya itu adalah apa yang kita pahami selama ini, yang uji aku tadi, Pak, toharoh tadi. Toharoh itu contohnya apa, Pak? Wudu. Tayamum. Mandi. Itu termasuk bagian dari toharoh, termasuk bagian dari bersuci. Ya. Nah, ada yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan kesucian bagian daripada iman itu adalah orang-orang yang rajin wudu. Dawamul wudu. Dawamul wudu itu maksudnya adalah wudu, sholat, beraktivitas, batal, wudu, lagi, wudu terus. Itu yang disebut dawamul wudu, Pak. Nyambung terus wudunya itu. Muwasalah lil wudu. Wudunya itu tidak pernah putus. Kalaupun batal dia wudu lagi, batal wudu lagi. Syukur-syukur habis wudu dia sholat dulu 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudu.
Ya, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal itu Bapak Ibu sekalian, ini kisahnya kita tahu galau Bilal itu. Bilal bin Rabah itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Isra dan Mi'raj. Entah lagi Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Habis itu pelesiran dulu ke surga, ke neraka. Rasulullah dilihatkan isi surga, dilihatkan penghuni neraka. Nah, ketika Rasulullah itu masuk surga, diperlihatkan isi surga, siapa bae yang tinggal di surga, cak mano jenis-jenis rumah di surga, bagaimana istana di surga. Beliau itu Pak menceritakan, beliau terhenti di sebuah tempat, yaitu sebuah istana yang sangat megah istana itu. Yang membuat Rasulullah heran itu bukan istana itu Pak, tetapi di depan istana itu ada sendal Pak, ada terompah, ada sendal, yang sendalnya itu dipakai oleh salah satu sahabatnya yang ada di dunia. Dan beliau tahu itu, sendal itu adalah milik Bilal bin Rabah. Rasulullah heran, kok bisa sendal Bilal lah di sini, sedangkan dionya masih ada di dunia. Artinya apa? Bilal itu lah ngecup Pak, lah ngecup surga untuk diri dia, lah dijamin di situ. Sendalnya duluan, dia belum. Nah, pas balik Rasulullah ke bumi, Rasulullah lah berniat-niat, nak aku tanya sama Bilal, amalan apa kira-kira yang diamalkan oleh Bilal itu. Ketika sampai di bumi Pak, ditanya oleh Rasulullah, Bilal, apa yang kau kerjakan? Apa yang kau perbuat? Sehingga engkau belum meninggal, belum wafat, tetapi kedua sendalmu sudah berada di depan pintu itu surga. Bilal ini heran Pak, bingung dia. Nah, aku tidak tahu juga ya Rasulullah. Aku tidak ngerti, tapi kalau memang cah itu alhamdulillah, senang. Bilal, coba kau ingat-ingat lagi, kata Rasulullah. Akhirnya beliau ingat Pak, Bilal ingat. Kata Bilal, oh mungkin ini ya Rasulullah. Aku ini ketika selesai wudhu, pasti aku laksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Itulah yang kemudian kita sebut dengan sholat sunnah wudhu. Nah, ini termasuk Pak at-tuhur tadi Pak. Ya. Jadi wudhunya itu bukan cuma wudhu nak sholat wajib saja. Orang-orang yang menjaga dirinya dengan wudhu, ya, entah dia beraktivitas, bekerja, syukur-syukur lagi ibadah, maka dia termasuk orang yang menjaga kesuciannya, dan artinya dia termasuk orang yang memiliki salah satu dari unsur keimanan. Bahkan yang lebih hebat lagi itu Bapak Ibu sekalian, orang yang termasuk dawamul wudhu tadi, yang menjaga wudhu itu adalah mereka itu tetap duduk Pak di masjid setelah selesai sholat. Ada hadisnya. Suatu ketika Rasulullah itu sedang kumpul-kumpul cak inilah Pak dengan sahabat. Lalu Rasulullah ngomong cak ini, kata Rasulullah, ala adullukum ma yamhullaha khotoyakum wa yarfa'u darajatakum. Kata Nabi Pak, mau tak kalian aku kasih tahu sesuatu yang kalau kamu amalkan, sesuatu yang kalau kamu amalkan terhapus dosa-dosa kamu dan terangkat derajatmu. Jadi kalau kita amalkan Pak ini, dosa kita dihapus, derajat kita diangkat. Oh, sahabat penasaran. Sahabat Pak penasaran, mada kita tidak penasaran? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, tentu. Apa dia itu, amal itu? Pengen dengar kalau mereka. Yang pertama Pak, kata Rasulullah ini Pak, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Maksudnya itu sholat berjamaah. Memperbanyak langkah tuh maksudnya bukan berarti rumah dekat masjid, nah ke depan mata merah dulu muter-muter, bukan. Labu motor juga tetap dihitung, bensinnya dihitung. Memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak jejak di masjid. Makanya kalau kita selesai sholat wajib, kita kan sholat sunnah Pak ya. Kenapa kita kalau sholat wajib kita pindah sholat sunnahnya?
Sholat wajibnya di sini, sunnah di sini. Kemudian ada yang di sini, ada yang pindah ke belakang, ada yang pindah ke belakang. Ngapalah itu? Agar banyak jejak tempat sujud kita di masjid itu. Tidak cuma di sikok tempat. Bahkan yang paling baik itu, pindah sholat sunnahnya itu bukan di masjid, Pak, tapi di rumah. Karena sholat sunnah itu yang paling bagus itu dilaksanakan di rumah. Jadi yang paling bagus tuh habis sholat itu, sholat wajib itu, sholat sunnahnya itu pindahnya itu ke rumah. Supaya rumah itu bercahaya, dipakai sholat. Ini banyak kawan kita salah paham, tidak pernah ke masjid dengan alasan bahwa rumah ini nak disolati juga. Benar memang, tapi yang dimaksud Nabi itu adalah sholat sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat wudu, apa lagi? Sholat taubat, sholat tasbih. Sholat sunnah dianjurkan di rumah, tapi kalau sholat wajib dianjurkan di masjid. Beda dengan perempuan. Perempuan wajib sunnahnya diutamakan di rumah. Kasratul khuto ilal masajid. Memperbanyak langkah, jejak-jejak di masjid. Di situ ada jejak kita, di situ ada jejak kita. Cuman kalau disapu wong jangan marah, Pak, kotor. Jejak kita itu artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah ngomong, Pak, yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat kita itu adalah selain memperbanyak langkah ke masjid, isbaghul wudu indal makarih. Memperbagus wudu. Wudu kita tuh, nah saat kita wudu jangan bercepat-cepat. Wudu kita tuh disempurnakan. Makanya lihatlah, Pak, banyak wong-wong tua kita dulu, Pak, kalau dia wudu baju tuh dibuka, ya, jangan buka habis nih, nak nunjuk ke otot pulau, ya dah. Kenapa? Karena khawatir air tidak mengalir ke siku, air tidak mengalir ke mata kaki. Ada rasa takut dan khawatir wudu itu tidak sempurna. Wudu kita tidak sempurna, wudu kita salah, itu tidak sah sholat kita, Pak. La yuqbalus shalah illa bil wudu. Tidak diterima sholat kecuali dengan wudu. Artinya wudunya itu harus benar dulu. Nah, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Misal, Bapak malam hari nak sholat tahajud, dinginnya. Tidur lagi, apa wudu kira-kira? Kalau Bapak tetap wudu, berarti saat itu Bapak sedang berwudu dalam kondisi sulit. Terhapus dosa dan dihapus dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir kata Rasulullah SAW, agar dosa kita itu dihapus oleh Allah dan diangkat derajat, itu yang ketiga, Pak. Intidharus shalah ba'das shalah. Menunggu salat yang berikutnya setelah salat. Apalah maksudnya itu? Menunggu salat setelah salat. Jadi misal, habis ini kita tadi habis sholat maghrib kan, jangan balik, tunggu sholat itu. Bukan nunggunya sambil main gap, bukan, begap dulu, kelepak, bukan. Maksud menunggu sholat itu adalah lakukan aktivitas zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kita lakukan hari ini termasuk intidharus shalah, Pak, menunggu sholat isya dengan melakukan majelis ilmu, majelis zikir. Ini termasuk intidharus shalah ba'da shalah. Ya. Zuhur, Bapak salat zuhur. Kira-kira sempat enggak nunggu asar? Kuat enggak? Kalau kuat lakukan. Kalau enggak kuat ya sudah, maghrib ke isya weh. Atau asar ke maghrib. Ini gak mentang-mentang semangat, isya ke subuh, beda. Nunggu salat. Enggak tidur lagi, ngantuk langsung. Ya. Intidharus shalah ba'das shalah. Ini semua Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang menjaga kesucian. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman, kesucian bagian daripada iman itu, selain menjaga diri dari kesyirikan, kemaksiatan, yang kedua wudu dengan benar. Yang ketiga itu adalah menjaga kesucian batin, menjaga kesucian lahiriah.
menjaga diri kita dari penyakit-penyakit hati. Itu termasuk bagian daripada iman, Pak. Penyakit hati itu contohnya sombong. Sombong ini nyerang kita galo-galo, Pak. Tanpa kita sadar, boleh jadi kita ini sombong. Sombong ini bahasa Arabnya itu adalah al-kibr. Bahasa kita jadi takabur. Ya. Di kita ini, Pak, sombong ini maknanya lah terdegradasi, Pak. Sombong ini ditandai wong dengan pakai jam tangan kanan, sombong. Apa lagi? Pakai baju panjang, sombong. Pakai mobil, sombong. Tidak seperti itu. Suatu ketika ada seorang sahabat yang ngerespon, Pak. Rasulullah ngomong cak ini, kata Rasulullah. La yadkhulul jannah, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi syai'un minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, seseorang yang di dalam hatinya bersemayam bibit-bibit kesombongan. Ada sahabat yang penasaran, Pak. Dia takut dia itu termasuk sombong, artinya tidak masuk surga kan? Contohnya siapa, Pak? Iblis. Iblis itu lah sudah di surga, Pak. Duluan dia di surga daripada Adam. Tetapi dia diusir. Salah satu penyebabnya karena dia sombong. Menyombongkan diri. Sahabat tadi tidak galak, penasaran. Ya Rasulullah, kata dia, anna rajulan yuhibbu thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Ya Rasulullah, cak mano kalau ada wong dia ini suka pakai aksesoris yang mahal, aksesoris yang bagus, baju bagus, kendaraan bagus, mewah lah. Mungkin kita nih Hotman Paris, ya dah, kayak gitu. Pakai cincin-cincin, batu-batu itu. Kemudian dia nih sendalnya, kendaraannya, pokoknya mewah kalau. Itu termasuk sombong enggak ya Rasulullah? Nah ini, kita kan mikirnya kayak itu, Pak ya. Kita nih ngukur sombong tuh dengan apa yang kita lihat terhadap diri seseorang itu. Padahal sombong ini adalah urusan hati. Ya, walaupun memang tampak dari urusan lahir kita. Tapi pada asalnya sombong itu adalah penyakit hati, Pak. Mendengar pertanyaan sahabat tadi, apakah orang yang suka pakai aksesoris mahal, pakai kendaraan mahal, baju bagus, itu termasuk sombong apa tidak? Apa uji Nabi, Pak? Tidak. Sombong itu bukan itu. Sombong itu intinya adalah dua, kata Nabi. Al-kibr, batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang pertama, Pak, sombong itu indikatornya. Batrul haqqi, menolak kebenaran. Tidak galak diomongi. Mentang-mentang yang ngomong itu tidak lebih kaya dari dia. Mentang-mentang yang ngomong itu pendidikannya tidak lebih hebat dari dia. Mentang-mentang yang ngomong itu lebih muda dari dia. Tak galak dimbek, padahal yang dia omong itu benar. Tidak kita mbek, berarti kita batrul haqqi, menolak kebenaran. Berarti kita ada unsur kesombongan dalam diri kita. Yang kedua, kata Nabi, Pak, ghamtun nas, galak ngeremehkan wong. Kita ngeremehkan wong itu kan, Pak, ada sesuatu yang kita ukur dari orang itu kan. Alah, awak tukang somai. Nah, tak galak kita omongin. Alah, awak ini awak. Nah, kalimat-kalimat ini itu akan menolak hal-hal yang masuk ke dalam diri kita, menolak kebenaran-kebenaran yang datang kepada kita, artinya itu bibit kesombongan, Pak. Persis dengan yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu, Pak, tidak galak ngakui keunggulan Adam alaihissalam. Ya, tidak galak dia ngakui keunggulan Adam, bahwa Adam itu lebih berilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam itu ilmu. Ya, boleh tanding, Pak, dikumpulkan, para malaikat dikumpulkan, iblis dikumpulkan, Adam dikumpulkan. Siapa nih yang paling hebat? Kan protes, Pak, iblis. Ngapo Adam yang harus jadi khalifah? Nah, kita kumpul. Malaikat B kan protes. Kata malaikat, ya Allah, ngapo nak manusia ini yang jadi khalifah itu? Ngapo dak kami, Bay? Kata Allah, aku yang tahu, bukan kamu. Dikumpul kelapa, unjuk kebolehan. Malaikat, iblis, Adam. Ditunjukkan oleh Allah. Nah,
Di antara kamu bertiga, siapa yang tahu benda ini? Diam galau Pak. Yang pacak jawab cuman Adam. Karena Adam sudah diajarkan oleh Allah. Kata yang jawab. Ditanya lagi, ini apa? Kata yang pacak, cuman Adam. Akhirnya malaikat menerima, mengakui keunggulan Adam. Mereka akhirnya bersujud kepada Adam. Sujud di situ maknanya bukan nyembah, tetapi penghormatan kepada Adam karena ilmunya Adam alaihissalam. Saat itu derajat Adam lebih tinggi dari malaikat karena dia punya ilmu. Jadi jangan usah galak jadi malaikat. Kita ini pacak lebih tinggi dari malaikat kalau kita punya ilmu. Sedangkan si Iblis tadi tidak galak nerimo, Pak. Dia tetap kokoh dengan penilaian dia. Kata dia, senior laku daripada Adam itu. Duluan aku daripada Adam. Bahkan uji dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Adam tuh kau ciptakan dari tanah busuk. Nah, berarti dia ini ngungkit-ngungkit nasab. Ngungkit-ngungkit asal seseorang. Dia tidak lihat kelebihan orang tersebut, tapi yang dia lihat adalah latar belakang orang tersebut. Itu termasuk bibit kesombongan Bapak Ibu sekalian. Dan itu tidak tuhur, tidak suci. Tidak boleh masuk surga wong-wong yang tidak terdapat unsur tuhur kesucian dalam dirinya. Ya, at-tuhuru syatrul iman. Menjaga kesucian adalah termasuk tanda keberadaan iman dalam diri seseorang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.